Ya, selamat pagi Tambun Bungai. Selamat pagi Kalimantan Tengah. Seperti biasa kita berjumpa di awal pekan ini. Dan tentunya di awal pekan harus semangat baru ya, Iya, semangat betul sekali. baru untuk memulai seminggu yang lebih baik, Esti. Betul sekali, dan tentunya di akhir bulan November kita akan menuju juga di awal bulan Desember, Betul. di akhir tahun 2013. Dan kita Meskipun akan hujan terus ya, betul November sekali. rain. Betul sekali, dan seperti biasa kali ini di awal pekan ini temani bersama saya Esti Devitasari. Dan saya Ayudia. Ya, dan seperti biasa juga kita akan memberikan dua informasi kepada pemirsa, dan juga nanti di sesi kedua ada perbincangan. Penasaran nih Esti, perbincangan kali ini siapa kita mendatangkan nih? Oke, langsung kita perkenalkan siapa dia. Ini dia. Hello, good morning everybody. Good morning. How are you today? I'm fine, thank Oke, kalian pagi hari ini berada di halaman TVRI Kalteng untuk memperkenalkan metode belajar bahasa Inggris dari Widyagama English Course. Yang notabene metode ini adalah berbeda dengan metode-metode yang kalian pelajari di sekolah. Seperti yang kalian sudah mengetahui bahwa Widyagama memfokuskan kepada mendidik siswa-siswanya untuk bisa berbahasa Inggris secara aktif. Jadi bukan hanya sekedar teori-teori, mengisi soal-soal dan sebagainya. Baiklah anak-anak, untuk session yang pertama kali ini, I want you to introduce yourself, of course in English, one by one. Are you ready? Yes, sir. With a loud voice, are you ready? Yes, sir. Good. Now beginning from you, Pen. Hello, everyone. How are you today? I hope all of you are fine. My name is Panji Adi Makayasa. You can call me Panji. I live in Palangkaraya at Rinjani Street number 1. I'm 13 years old. I was born in Pekanbaru on April 1st, 2000. My weight 55 kilograms and my tall 150 centimeters. My favorite figures are my parents and my ambition is become policeman. That's all. Thank you. Okay, very good, Panji. Yes. Now next, Rizky. Stand up, please. Yes, good. Hello guys, my name is Mama Rizky Asbirvandra. You can call me Rizky. I live in Palangkaraya, Rinjani Street number 1. I was born in Palembang on December 18, 2000. My hobby is football and swimming. My weight is 50 kilogram. I am 155 centimeters. My ambition is become policeman. My favorite figure are my parents. That's all. Thank you. Okay, very good, Rizky. Now next, Gita. Okay. Yes, Gita. Dita is the third. Okay, stand up, please. Hi everyone, good morning all. I'm Dita Pratiwi. You can call me Dita. I live at Rinjani Street number 1. I was born on December 5th, 1995 in Pekanbaru. I'm a Muslim. I graduated from International Islamic High School in Jakarta. My father is a police officer and my mother is housewife. My ambition is become a dentist. That's all. Thank you. Yes, very good, Dita. Now next, Ibu Kris, silahkan berdiri ya, bagus. Hello guys, I would like to introduce myself. My name Chris Natani, my nickname Chris. I was born on Jawetan on November 22, 1881. I live in Palangkaraya at Sultan Badruddin Street number 31B. My hobby volleyball and shopping. My husband is contractor from Palangkaraya, and this is my son, is student. My ambition become teacher, and my favorite figure is Teres Narang. That's all. Thank you for attention. Okay, very good, Ibu Kris. Now next, Wendy. Stand up, please, Wendy. Yes, good. Hello guys, my name is Wendy Elvina. My nickname is Wendy. I live in Palangkaraya at Menteng 3 Street number 36. I was born in Palangkaraya on 13 March 2000. My ambition is become a doctor. My favorite figure is Justin Bieber. That's all. Thank you. Yes, very good, Wendy. Now next, Norma. Will you stand up, please? Yeah, okay.
Hello everybody, wherever you are. Nice to meet you. My name is Norma Pradia Yunita. You can call me Norma. I live at Rinjani Street number 1. I was born in Palembang on 17 July 1996. I am Muslim and I am 17 years old. I am student of Senior High School 2 Palangkaraya. My hobby are swimming and listening music. My favorite figure are my parents. That's all. Thank you. Very good, Norma. Thank you. Now, Eric. Yes, now it is your turn now, Eric. Will you stand up, please? Yes, give your best performance. Hello guys, I would like to introduce myself to you. My name is Arik Snayar, my nickname Arik. I live in Palangkaraya at Sultan Badruddin Street number 21B. I am 10 years old, my weight is 26 kg. I am 128 cm. My hobby is football. My favorite figure is Koba Junior. My ambition is policeman. That's all. Thank you for your attention. Yes, very good, Eric. Now, Alifa. Yeah, stand up, please. Hello guys, my name is Dufa Alifa Yulianda. You can call me Alifa. I was born in Pekanbaru on December 19, 2002. I live in Palangkaraya at Rinjani Street number 1. I am 10 years old and I am Muslim. My hobby is swimming and cycling. My father is police officer and my mother is housewife. My ambition is become a doctor. That's all. Thank you. Yes, very good, Alifa. Now the last one is you, Nopta. Hello guys, my name is Nopta Triawan. My nickname Nopta. I live in Palangkaraya at Menteng 5 Street number 21. I was born in Palangkaraya on 21 November 2001. I'm 12 years old. My studying at Catholic Santo Paulus Junior High School. My hobby playing football. My ambition is become football player. My favorite figure Cristiano Ronaldo. That's all. Thank you. Okay, very good, everybody. You have given your best performance. Thank you very much. Now, para pemirsa di rumah ya, Anda saksikan sendiri mereka tadi, anak-anak didik saya, mereka belajar baru 2 bulan lebih sedikit, ya, baru 2 bulan lebih sedikit. Mereka itu membaca satu paket itu 4 bulan ya. Jadi kalau dalam penampilan mereka nanti ada sedikit-sedikit kekurangan ya, harap dimaklumi karena waktu belajarnya sangat-sangat singkat. Nah, berikutnya di season kedua ini, pemirsa, saya akan memperlihatkan kepada Anda bagaimana siswa-siswa saya ini membaca lagu dalam bahasa Inggris. Setiap bahasa mempunyai lagu yang tersendiri. Ketika orang bule yang berbiasa dengan lagu bahasa Inggris, dia berbahasa Indonesia dengan lagu bahasa Inggris, kelihatan lucu. Demikian juga ketika orang Indonesia berbahasa Inggris dengan lagu bahasa Indonesia, itu pun akan lucu. Jadi masing-masing harus dengan lagu bahasanya. Nah, di sini siswa-siswa saya akan memperlihatkan kepada Anda bagaimana melakukan kalimat-kalimat berbahasa Inggris. Sebelumnya saya akan memberikan contoh supaya Anda lebih memahami lagi. Oke. Oke, everybody. Di sini Anda lihat garis bawah ya. Jadi intonasinya di bawah. Hell. Kemudian lo-nya menggantung. Hello. Good. Mo-nya naik, ning-nya jatuh. Good morning. Good morning. I'm John, datar. Smith-nya meliuk ke bawah. I'm John Smith. Are you Bill, datar. Jones-nya naik. Are you Bill Jones? Ya. Di sini yes ada meliuk ke bawah. Yes. I datar lagi. M meliuk lagi ke bawah. Yes, I am. Ya. How are you-nya tuh anjlok ke bawah ya. How are you atau how are you? Fine di atas garis ya, nadanya tinggi. Fine. Thanks ke bawah dia. Kemudian how is Helen? How is Helen? She's very datar, she's very well-nya meliuk ke bawah. She's very well. Thank you. Good after, datar, nun-nya naik. Good afternoon. Datar lagi Mr. Green-nya naik. Good afternoon. Good afternoon.
Mr. Green. Nah, itulah pemirsa sekalian ya, cara melakukan bahasa Inggris yang benar. Nah, sekarang saya akan meminta siswa-siswa saya untuk membaca garis-garis yang ada ini. Dan Anda bisa saksikan kebolehan mereka. Oke, everybody, are you ready? Yes, okay, beginning from you, Eric. Ya, baca di sini baca di sini Eric. 1, 2, 3, kemudian di sini pun 1, 2, 3. Berikutnya lagi nanti 4, 5, 6 di sini, 4, 5, 6 di sebelah sana. Oke, mengerti ya? Selalu seperti itu. Oke, Eric, silakan. Ya, silakan maju, Eric. Oh ya, mic-nya. Iya, oke, Eric. Hello, good morning. I'm John Smith. What is the... Are you? Are you Bill Jones? Yes, I am. How are you? Fine, thanks. How is Helen? She is very well, thank you. Good afternoon, Mr. Green. Ya, Eric 3 aja di sini, 3. What time do you get up every day? I usually wake up early. I get up at 6 o'clock every day. Yes, enough, Eric. Thank you. Okay, give applause to Eric. Yes, now Rizky. Ya, dari... Oke, nggak apa-apa ini. Hello, good morning. I'm John Smith. Are you Bill Jones? Yes, I am. How are you? Fine, thanks. How is Helen? She's very well, thank you. Good afternoon, Mr. Green. Yes, 4, 5, 6. My brother gets up later than I do. After I get dressed, I have breakfast. Usually I have a big breakfast. Yes, enough. Rizky, thank you very much. Luar biasa Oke, ya. Terima kasih Pak Rehan. Sebagai Nanti kita example sudah penasaran lagi ya. Kita sambung lagi. Ya, Karena baik. kita harus janji kita tadi ya, harus memberikan informasi dulu untuk pemirsa yang ada di rumah. Ya, karena dalam Selamat Pagi Tamu Bunga ini ada 2 sesi. Kita berikan informasi dan juga ada perbincangan. Dan kali ini juga perbincangan cukup menarik karena kita dihadiri banyak anak kita, adik-adik kita yang memiliki minat ataupun bakat maupun talenta dalam English speaking ya. English speaking. Oke, baik. Kita untuk berikan pagi ini awal informasi kita akan memberikan informasi mengenai apa ini. Ini ada mengenai wali kota sidak perumahan tak penuhi syarat. Ya, ini memang lagi banyak diperbincangkan karena para pengembang harus memiliki syarat dalam membangun perumahan. Nah, dimana syaratnya itu saat ini dengan luasan 20 kali 30. Wajib ini ya sih ya. Wajib ini sedang digodok dan juga saat ini langsung dipantau oleh wali kota bagaimana pengembang akan melakukan perumahan dengan syarat seperti itu dan juga langsung dipantau ya yang tidak memenuhi syarat ya. Betul, karena kita lihat Esti ya, untuk Kalimantan Tengah memang luasan wilayah kita cukup, kenapa kita harus menggunakan lahan yang sempit tentunya. Ya, betul. Dan itu juga menghindari agar kota ini tampilan kita tidak terlihat kumuh. Baik, sesuai, cantik ya. Iya, betul sekali. Dan langsung saja informasinya dalam Selamat Pagi Tamu Bunga. Saat melakukan pemantauan, Riban Satya sempat kecewa karena pihak pengembang tidak mengindahkan garis sempadan jalan untuk pembangunan perumahan. Selain itu, para pengembang ini juga tidak memperhatikan fasilitas umum yang seharusnya ada seperti tempat sampah dan drainase yang terkesan asal-asalan. Riban Satya mengatakan harusnya pihak membangun dengan memperhatikan ketentuan yang telah ditetapkan dalam pembangunan perumahan. Selama ini banyak kekurangan, tetapi saya juga sudah mengatakan kekurangan itu merupakan kewajiban kita untuk membenahinya ke depan. Nah, kenapa kami minta dengan kawan-kawan dari REI ini? Saya sudah sejak lama menyampaikan bahwa REI ini adalah partner pemerintah. REI ini sangat besar perannya untuk membantu pemerintah dalam rangka menata kota ini dengan baik. Nah, itu sudah tidak perlu harus diragukan lagi itu. Tetapi sekarang yang perlu kita evaluasi adalah apa yang sudah kita lakukan selama ini, kondisinya bagaimana. Nah, menurut yang saya lihat atau fakta-fakta yang kita lihat, memang kayak contoh tadi, saya memang sengaja minta yang menurut REI itu posisi yang representatif dan bagus perumahan di kota. Ditunjuk di Pilatirta. Nah, di Pilatirta sendiri di depan mata kita pertama kita masuk ada bangunan yang melanggar GSB, walaupun itu argumentasinya itu adalah rumah contoh.
Nah, tadi saya minta dengan Pak Wakil, saya minta dengan pengembang tadi, Mas siapa tadi? Pak Yodi. Ya. Nah, tolong itu jangan diteruskan bangunan yang ada itu. Ya, bisa diteruskan tapi dipotong. Ya itu konsekuensi. Kalau memang tidak mau dipotong, memang kita lak sama sekali. Inilah kondisi kami saat ini. Ya, walaupun di lapangan masih banyak kekurangan-kekurangan, kami atas permintaan, atas instruksi Pak Wali Kota juga bersedia nantinya untuk berbenah lebih baik ke depan. Semoga nanti ini pembangunan jalannya, drainasenya, lingkungannya tadi diarahkan untuk nanam pohon yang seragam. Nah, ini juga bagi catatan bagi kami. Ini juga nanti akan kami sosialisasikan nantinya kepada seluruh anggota kita untuk bisa berbuat lebih bagus lagi. Salah satu ketentuan yang harus dipenuhi oleh pengembang perumahan adalah luas lahan 20 kali 30 meter persegi. Hal ini tentunya dimaksudkan agar wilayah perumahan memiliki taman hijau di masing-masing rumah, karena ia juga meminta agar adanya penghijauan di wilayah perumahan. Ada TPS, tapi TPS itu bukan tempat membusukkan. Dari Kota Palangkaraya, Olivia Monika dan Muhammad Harto, TVRI Kalimantan Tengah melaporkan. Ayo Pak, Bu, kita nyoblos ke TPS. Buat apa? Tidak ada gunanya. Tidak ada perubahan juga. Pak, jangan seperti itu. Perubahan tidak akan terjadi kalau kita tidak melakukan apa-apa. Pemilu Jalatian April 2 Kuyan 14 elak sampai golput akan Kalteng maju sanang mangat tuntang menggatang utus. Disiarkan langsung setiap hari pukul 17 sampai dengan 18 waktu Indonesia Barat. Informasi seputar Kalimantan Tengah, hukum dan kriminalitas, mengangkat aspek kehidupan budaya dan adat masyarakat Kalimantan Tengah, Katambung, kabar Tan Bumbungai. Ayo Pak, Bu, kita nyoblos ke TPS. Buat apa? Tidak ada gunanya. Tidak ada perubahan juga. Pak, jangan seperti itu. Perubahan tidak akan terjadi kalau kita tidak melakukan apa-apa. Pemilu Jalatian April 2 Kuyan 14 elak sampai golput akan Kalteng maju sanang mangat tuntang menggatang utus. Ya, Esti, tadi informasi mengenai upaya dari pemerintah kota ya membentuk kota yang
tetap dengan slogannya cantik. Iya, betul sekali. Dan juga ada pesan di situ bahwa pengemban harus memperhatikan garis padan jalan GSB Iya, gitu ya, betul. bahwa agar mengikuti aturan GSB setiap jalan, setiap lokasi di mana akan dilakukan pembangunan perumahan. Ya, tentunya diharapkan tidak ada masalah baru ya, Esti betul ya, sekali. yang akan muncul dengan meningkatnya perumahan di Kota Palangkaraya. Kota Palangkaraya. Karena banyak ya sudah Betul. sekarang perumahan-perumahan dan pengembang juga banyak melakukan pembangunan perumahan. Ya, Betul. kita akan berjalan ke informasi selanjutnya. Ayo. Ya, ada mengenai pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dukung pemenuhan hak adat. Ini terkait dengan keputusan MK nomor 35 Esti mengenai hak-hak masyarakat adat. Tentunya di situ tidak hanya ada tanah negara, tetapi juga ada tanah adat yang diperuntukkan untuk masyarakat. Kejelasan ya Betul, penentukan wilayahnya betul. ya. Mungkin diharapkan adanya pemetaan. Betul Di sekali. mana saja tanah-tanah adat itu, Esti. Baik, kita langsung berikan informasinya di Strategi Kita Menungai. Masyarakat adat memiliki hak pemenuhan atas tanah, wilayah, dan sumber daya alam, termasuk atas hutan adat. Keluarnya putusan MK yang merupakan tanggapan atas tuntutan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Aman merupakan jawaban dalam pemenuhan hak asasi manusia. Gubernur Kalimantan Tengah yang diwakilkan staf ahli Gubernur Yuren S. Bahar mengatakan, fakta tekstual hutan adat pasca putusan MK cukup strategis dilakukan. Diharapkan identifikasi tanah-tanah adat dapat dilakukan sehingga apa yang menjadi hak masyarakat adat dapat terpenuhi. Sementara Ketua Aman Kalteng Simpun Sampurna mengatakan putusan MK merupakan bentuk perlindungan masyarakat adat untuk mengelola wilayah adatnya masing-masing. Keberadaan WWF Indonesia dalam mendukung Lokakarya hari ini untuk melihat fakta kontekstual pasca putusan MK nomor 35 adalah karena WWF Indonesia melihat bahwa masyarakat adat telah terbukti keberhasilannya lewat pranata-pranata yang ada dan kearifan tradisional dalam mewujudkan konservasi itu. Putusan MK ini menjadi sebuah kekuatan masyarakat adat. Nah, masyarakat adat diharapkan sebagai pemenang, bukan sebagai yang kalah. Oleh sebab itu, masyarakat adat harus lebih giat lagi untuk melakukan semua kegiatan yang menyangkut dengan tanah-tanah adat. Nah, tinggal pilih bahwa tanah-tanah ini sudah dibedakan oleh pemerintah lewat putusan MK, yaitu hutan adat dan hutan negara. Nah, ini yang menjadi persoalan untuk kita membedakan di tingkat tapak, di tingkat komunitas masyarakat adat. Terkait soal itu, mari identifikasi semua tanah-tanah adat yang menurut masyarakat adat yang masih ada dan kemudian tidak boleh dikurangi dan juga tidak boleh dilebihi. Artinya kalau memang ada ya ada, kalau tidak ada jangan diada-adakan. Fakta tekstual hutan adat pasca putusan MK yang digelar di Palangkaraya ini selain dihadiri kalangan eksekutif, juga melibatkan ormas, akademisi, dan masyarakat. Diharapkan melalui kegiatan ini akan ada kepastian pemetaan wilayah adat di Kalimantan Tengah. Dari Kota Palangkaraya, Jatmiko Agung, TVRI Kalimantan Tengah melaporkan. Ayo Pak, Bu, kita nyoblos ke TPS. Buat apa? Tidak ada gunanya. Tidak ada perubahan juga. Pak, jangan seperti itu. Perubahan tidak akan terjadi kalau kita tidak melakukan apa-apa. Pemilu Jalatian April 2 Kuyan 14 elak sampai golput akan Kalteng maju sanang mangat tuntang menggatang utus. Disiarkan langsung setiap hari pukul 17 sampai dengan 18 waktu Indonesia Barat.
informasi seputar Kalimantan Tengah. Hukum dan kriminalitas. Mengangkat aspek kehidupan budaya dan adat masyarakat Kalimantan Tengah. Katambung, kabar Tan Bumbungai. Ayo Pak, Bu, kita nyoblos ke TPS. Buat apa? Tidak ada gunanya. Tidak ada perubahan juga. Pak, jangan seperti itu. Perubahan tidak akan terjadi kalau kita tidak melakukan apa-apa. Pemilu Jalatian April 2 Kuyan 14 elak sampai golput akan Kalteng maju sanang mangat tuntang menggatang utus. Ya baik pemirsa, kita masuk ke sesi kedua di mana sesi perbincangan. Tadi juga di awal sudah diperkenalkan kita akan berbicara dengan siapa, dan tentunya juga kita mengundang pemirsa di rumah apabila ingin bergabung, ingin bertanya, silahkan saja di line 0536 3234 156 dan 3234 157. Baik, sudah ada Pak Raihan, kita langsung saja berbincang. Tadi di awal sudah diperkenalkan bahwa ini kita ini menuju, di belakang juga ada di sini menuju Kalimantan Tengah dua bahasa. Nah sebenarnya Pak Raihan bisa menjelaskan terlebih dahulu ini maksudnya apa menuju Kalimantan dua bahasa? Embrio masalahnya dipakai. Namanya itu di samping kita juga sudah banyak generasi-generasi penerus kita yang juga memiliki talenta menuju ke dua bahasa tadi. Menurut Anda silakan Pak Raihan. Ya, jadi Kalteng dua bahasa atau Palangkaraya dua bahasa adalah embrio dari keinginan kita untuk menjadikan Indonesia dua bahasa, Indonesia bilingual. Sebagaimana India, Malaysia, Brunei, Singapura, Filipina, Thailand, mereka itu orang-orang di kampung-kampung itu mereka sudah berbahasa Inggris. Nah, kita sama sekali jauh tertinggal. Jadi ini apa sebabnya? Kita bertanya karena sistem pendidikan kita di semua jenjang ya, dari SD, SMP, SMU itu tidak mengarah untuk menjadikan siswa itu aktif berbahasa. Jadi cuma nulis-nulis saja. Maka di sini Widyagama membantu pemerintah dengan program pembelajaran bahasa Inggris yang berbasis kompetensi, di mana hasilnya adalah mereka harus bisa berbahasa Inggris secara aktif. Nah, dan oleh sebab itu juga saya mempunyai cita-cita untuk menjadikan Indonesia ini dua bahasa dengan metode yang sudah ada saat ini. Ya, dengan apa namanya, kita punya keinginan adalah Indonesia dua bahasa, tapi embrionya adalah Kalimantan dua bahasa. Nah, ini nanti kita akan mensosialisasikan lewat radio ya, TVRI mungkin kalau bisa jangan sekali ini aja, kemudian juga kepada media-media seperti Kalteng Post, Tabengan, Megapost dan lain, supaya mereka itu mempromosikan, menyuarakan kepada Kalteng dan juga Indonesia bahwa sudah saatnya kita bangkit karena kita sudah sampai di era globalisasi dan perdagangan bebas, di mana SDM yang bisa berbahasa Inggris secara aktif itu sangat-sangat diperlukan. Iya, betul sekali. Berarti metode pembelajarannya secara aktif ya Esti ya? Langsung siswa atau peserta sendiri harus dapat mengkomunikasikannya dengan baik dengan bahasa Inggris. Iya, dari tadi yang sudah kita lihat dari intonasi ya, banyak orang seperti yang Anda bilang tadi bisa berbahasa Inggris, tapi mereka malu. Kenapa? Lagunya lagu Indonesia, jadi mereka tidak memiliki lagu bahasa Inggris. Nah, oleh sebab itu intonation sangat penting sekali, maka anak-anak ini dari awal sudah dilatih untuk bagaimana berbahasa Inggris dengan lagu bahasa Inggris. Gitu. Ya. Baik, tadi Anda mengatakan di awal ini baru 2 bulan, tapi kita lihat juga 2 bulan juga sudah
Terlihat ya, Esti ya, bahwa tidak canggung intonasinya mereka, juga memang betul. sudah bagus lah Pelafasannya dibandingkan. tentunya ya. Ini Anda sistemnya seperti apa yang memang Anda terapkan kepada siswa-siswa Anda sehingga dalam jangka waktu hanya 2 bulan sudah introduce, sudah lancar sekali, apalagi di atas introduce gitu kan Pak ya. Iya. Kemudian penghafalan semua kosakata Inggris seperti apa? Menurut Anda seperti apa penerapan? Jadi metode ini saya biasa sebut adalah mendengar, mengerti, dan menirukan. Metode ini saya dapat ketika saya di Arab ya. Saya ke Arab, saya tidak bisa berbahasa Arab. Apa yang saya kerjakan bukan saya masuk di kursus universitas atau apa. Saya masuk di masyarakat. Kemudian apa yang saya dengar satu kata ini artinya apa? Oh ini begerdi. Setelah saya mengerti, saya menirukan, saya pakai itu. Kemudian saya dengar orang bicara kalimat, saya tanya apa artinya ini. Jadi mendengarkan, saya mendengar, kemudian saya mencoba mencari informasi apa artinya. Setelah saya ngerti, saya menirukan. Ya. Jadi kerjaan setiap hari, pekerjaan saya adalah mendengar, mengerti, menirukan. Mendengar, mengerti, menirukan. Jadi bukan pakai belajar grammar itu ini, menyusun kalimat itu begini, tidak. Dalam waktu 6 bulan, saya sudah lancar berbahasa Arab dengan berbagai dialek yang ada waktu itu. Ada 6 macam dialek, yang dialek itu saya dapat dari TVRI di sana karena ada bahasa Arab itu bermacam-macam itunya. Maka dalam waktu 6 bulan saya sudah berbicara bahasa Arab dengan lancar. Itulah yang saya pergunakan di sini ya. Jadi anak-anak itu bukan belajar grammar tetapi belajar mendengar apa yang saya ucapkan, kemudian saya kasih artinya begini, kemudian mereka menirukan. Iya. Gitu, mendengar, mengerti, menirukan. Itulah Tidak banyak metodenya. teori, tidak banyak reading-readingnya, tapi langsung ke aplikasi. praktek bicara setiap kali pertemuan. Baik, Iya. bisa dilanjutkan ini untuk intermezzo kita untuk melihat bagaimana sih mendengar, Metodenya mencontoh, ya, juga betul, langsung menirukan. Silakan. Oh gitu, oke. Halo everybody, are you ready? Ya, season kedua adalah conversation. Ya, beginning from you, Arik. Hello. Good morning. Good afternoon. Good evening. Good evening. Oke, mic-nya, oh iya harus ya. Kasih ke Alifa. Good evening. Good evening. How do you do? Nice to meet you. What's your name, please? My name's Alifa. What's your nickname? Alifa. Okay, give it to Wendy. Hello, Wendy. Hello. How are you this morning? I'm fine, thank you. How is your mother? She's very well, thank you. How is your father? He's very well, thank you. Okay, give it to Nopta. Nopta, where were you born? I was born in Palangkaraya When were you born? at 21 November 2001. Nopta, how many people are there in your house? 4. 4 people. Please now tell me one by one. My father, my mother, my brother, and me. Yes, now pen. Panji, are you still studying? Yes, I am. Where are you studying? I'm studying at Junior High School to Palangkaraya In what grade? in the 8th grade. The 8th grade. Okay, thank you very much. Yes, Madam? Yes. Yeah. What is your hobby? My hobby volleyball and shopping. Volleyball and shopping. How much is your weight? 44 44 kilogram. kilogram. How tall are you? 155 centimeter. 155 centimeters. Okay, thank you. Now, Norma. Norma, what is your father? My father is lectionary. And your mother? My mother is housewife. Where is your father from? My father from is Palembang. Is from Palembang. Okay. Do you know how old is your father? He is 49 years old. 49 years old. And your mother? 46 years old. 46 years old. 43 years old. And you yourself, how old are you? 17 years old. 17 years old. Sweet 17. Okay. Next, Dita. Dita, who is the oldest in your family? My grandfather. Your grandparents? Yes. Yes. Okay. And the youngest? The youngest is my little brother, Firhan. Okay. Dita, may I know where do you study English? I study English at Widyagama Private. Okay. How far is it from your house? It's about 3 kilometers So from how my do house. you usually go there? No, the teachers come to my house Oh, the teacher comes to your house. Yes. Okay. What days do you study English? every Tuesday and Thursday Why do you study English? because I want my English. My English become fluency. Yes.
Yeah. Maybe you want to acquire a good command of yes, English. of English. Okay, thank you very much. Okay, next. Sana kemari. Masih bisa lanjut ini? Ya, silakan. Okay, Eric again. Yes, you Eric. Eric, what is your ambition? My ambition is policeman. Policeman. You want to become policeman? Okay, okay. Who is your favorite figure? My favorite figure is Koba Junior. Cowboy Junior. Okay, thank you, Eric. Next, Rizky. Rizky, what's our town's name? Our town's name is Microphone. Mike, yeah? Palangkaraya. Palangkaraya. Okay. Do you know how many sub-districts are there in Palangkaraya? 18. Loud voice, loud. 18. 8 sub-districts. Okay. Please tell me one by one what sub-districts they are. Pandut, Lakumpit, Jakan Raya, Sebango, Bukit Batu, etc. Okay, give it to Alifa. Alifa, do you know what's the mayor, the first mayor's name? The mayor is? The mayor is Mr. Riban Satya. Mr. Ivan Satya. Vice mayor? And vice mayor Mr. Mofit. Okay, good. Next, Wendy. Okay, please tell me, Wendy, what's the governor's name and the vice governor's name? Governor's name is Mr. Teras Narang, and vice governor's name is Mr. Ahmad Diran. Okay, Wendy, does our town have a bus station? Yes, it does. Do you know where is it? At Lingkar Luar Street. At Lingkar Luar Street. Okay, Nopta. Nopta, could you tell me the direction to get there? Sorry, I can't. You cannot. Okay, Nopta. Do you know how far is it from your house to the bus station? 6 kilometers. 6 kilometers. Okay, good. Nopta, by the way, do you know the population of our town? 250,000 people. People, yes, 250,000 people. Next, you pen. Okay. Please tell me the main street of our town. Main streets. Chili Kriwood Street. Just one. Another one. Yes. And Just one only. Geobos. Geobos Street. And then? Ahmad Yani. Ahmad Yani Street. And etc. Etc. Okay. Okay. Madam, do you know where the shopping centers are? Shopping centers. Palma, Barata, and Megatop. Okay. Do you know how far is it from here, maybe from your house, yeah, to the shopping centers? Palma 1 kilometer, Barata 5 kilometer, and Megatop 3 kilometer. How can we get there? By motorcycle. By motorcycle, Yes. private car, maybe. No. Yes, Yes. private car. Private also car ojek, yeah? and We can go foot. by ojek, yeah. What Yes. is ojek? Yes. Public transportation by motorcycle. Yes. Okay, next, Nur. Okay. Nuril, are there some market in our town? Yes, they are. Okay, would you tell me one by one? Blauran, Kahayan, Rajawali. Okay, according to you, what is the biggest market here in our town? Blauran. Blauran Market. Can you tell me where it is? It is on Ayani Street. Ayani Street. Okay, how far is it from here? About 3 kilometers. 6 kilometers. Okay, how can we get there? By private car, motorcycle, on public transportation. Okay, next you, Dita. Dita, are some movie theaters provided in our town? Yes, there is. Yes. What movie is it? It's 21. 21? Yeah. Okay. What is the best movie theater here? Of course, 21. Yes, the best and the only one is 21. 21. Okay. Do you know where it is? Yes, I know. It is at Palma. In the 3rd floor. Do you know how much the ticket is? The ticket is for Monday to Friday, at about 35,000 rupiahs. Saturday and Sunday at about 50,000 rupiahs, and the holidays is 50,000 50,000 rupiahs. rupiah too. Okay. Back to Eric. Yes. Okay, Eric.
Eric, are you ready? Okay. Are there some hotels here? Hotels. Are there some hotels? Yes, there are. Yes, there are. Okay. Please tell me the name of them. What hotels they are? Aquarius, Swiss Bell, Dandang Tingang, Tambang Tingang, etc. etc. Oke. Ya, kita masih kembali. Komunikatif sekali, mereka tidak hanya belajar untuk melafazkan, tapi mengerti dan meniru langsung terlihat Esti. Begitu lancar sekali. Betul. 2 bulan sudah lancar seperti ini. Sudah lancar. Oke, baik, kita akan kembali ke perbincangan selamat pagi tamu semuanya, tapi kita akan istirahat sejenak ya. Berikut ini tentunya. Local and traditional communities in Indonesia, they are known. Tidak ada perubahan juga. Pak, jangan seperti itu. Perubahan tidak akan terjadi kalau kita tidak melakukan apa-apa. Pemilu Jalatian April 2 Kuyan 14 Elak sampai golput akan Kalteng maju sanang mangat tuntang menggatang utus. Tadi kita sudah lihat ya komposisinya peserta didik ini ternyata tidak hanya bisa melafazkan secara benar yang hello ya yang ada nadanya dan intonasinya, tetapi juga mereka langsung bisa mengerti dan menirukan tadi, komunikatif sekali antara betul sekali teacher dan student ya. Iya, betul sekali. Dan kita langsung ke perbincangan lagi nih ke Pak Raihan. Pak Raihan ini kan sudah 2 bulan nih, sudah begitu jauh kan apa yang pembelajaran yang diberikan kepada anak didik Bapak. Ini targetnya mereka bisa sangat lancar dalam berdialog. Berapa lama ya? Kita juga mau tahu ya. Di tempat Anda ataupun di mana Anda memberikan pembelajaran ini berapa bulan, tahun? Ya, 4 bulan. 4 bulan. Ya, itu adalah paket pertama ya. Targetnya adalah pembelajaran bahasa Inggris ini sebenarnya untuk mereka-mereka yang mau mencari pekerjaan di perusahaan asing. Sebenarnya itu. Tetapi setelah saya uji coba dengan anak-anak kecil pun ternyata mereka bisa. Jadi target utamanya dalam periode 4 bulan ini adalah mereka lolos ketika interview di perusahaan asing. Karena di akhir dari session ini juga ada 45 soal yang saya berikan kepada siswa, itu adalah berisi dialog antara seorang manajer dengan calon pegawainya. Jadi kita persiapkan mereka untuk lolos di interview. Ini adalah bagian ke-1, conversation 1. Conversation kedua, notabene sih secara umum dia masih memakai metode ini, cuman conversationnya itu sangat luas sekali. Di situ diilustrasikan di mana Herman, dia adalah pekerja bank swasta di Jakarta, dia menjemput tamu dari Inggris, dia adalah ahli keuangan dan perbankan. Nah, disitulah terjadi dialog antara Herman tadi, mulai dari si bule tadi itu turun dari pesawat ya, kemudian perjalanan ke kantor, kemudian pidato sambutan, kemudian ditunjukkan kamar dia di mana, sampai akhirnya di Herman tadi diminta untuk mengajak pimpinannya tadi itu, tamu asing tadi itu berkeliling kota Jakarta. Jadi semua apa aja yang ada di Jakarta ditanyakan sama bule itu secara mendetail. Disitulah terjadi dialog berpuluh-puluh sampai ratusan macam dialog. Nah, ini adalah membedah wawasan siswa. Jadi kalau kalian ingin bisa menjadi pemandu wisata, pemandu bos, kalian harus menguasai topik-topik ini. Jadi vocabulary-nya harus mereka kuasai. Itu session kedua. Session ketiga adalah namanya Business English. Business English ini adalah pelajaran bahasa Inggris berbasis manajemen dan administrasi perusahaan. Di situ diajarkan mulai dari perusahaan raksasa sampai menengah, kecil, sampai kepada retailer, penjual eceran. Nah, materi ini saya dapat dari Business Training Limited yang ada di Manchester, England. Pada tahun 85 saya belajar dari mereka secara surat menyurat. Itu jadi mereka kirim buku, kaset, soal-soal dan sebagainya. Saya belajar sendiri.
Nah, di situ saya mendapati metode pembelajaran bahasa Inggris yang sangat-sangat mudah. Ketika mereka mengatakan bahwa kalau Anda tidak suka dengan metode ini atau tidak bisa merasa ini sulit, Anda kembalikan materinya secara utuh dan uang Anda dikembalikan, nggak pakai dipotong supaya serpot. Itu yang saya waktu sangat surprise ya, mencoba. Akhirnya saya kirim uang sama mereka, kirim buku-buku, saya belajar. Saya seperti nonton sinetron yang menarik. Ketika buku 1 habis, saya penasaran ingin buku 2. Buku 2 penasaran ingin buku 3. Demikianlah. Ini yang metode ketiga ini nanti adalah untuk mempersiapkan siswa. Dia sudah sangat handal ya ketika berkomunikasi bahasa Inggris dalam lingkup perusahaan asing. Dan juga dia sudah mempunyai kemampuan yang handal di dalam komunikasi secara tulisan. Dia bisa menulis beraneka ragam surat bisnis, memoranda, kemudian office ya, report ya, office report, kemudian membuat spanduk, brosur dan lain-lain. Nah itu benar-benar di Business Training Limited ini materinya betul-betul sangat luar biasa. Itu kalau mereka bisa kuasai, ini semuanya sudah saya persiapkan untuk publik pemuda-pemudi di Kalimantan Tengah ini. Jadi siapa yang mau belajar silahkan. Iya. Silahkan yang kemana ya? Silahkan yang kemana? Kalau privat bisa datang ya langsung ke rumah. Tapi kalau memang tidak bentuknya privat kemana? Mungkin bisa Anda sampaikan kepada pemirsa mungkin yang memiliki anak-anak yang pengen gitu kan belajar bahasa Inggris lancar. Bahkan tidak hanya anak-anak Esti ya, orang tua ibu-ibunya juga bisa. Juga bisa. Silahkan, Pak Rehan kemana mereka? Ya pemirsa dimanapun Anda berada ya, saya dari Widya Gama kursus bahasa Inggris, maaf lidah saya lengket. Nah di sini jika Anda ingin mengkursuskan anak Anda bahasa Inggris seperti yang anak-anak yang ada saat ini, Anda bisa datang ke Gedung Batanggaring, lantai dasar ya di sebelah asuransi Prudential ya. Di situ nanti Anda akan lihat tulisan Widya Gama Privat. Nah, nanti anak-anak Anda akan dididik seperti mereka sendiri, mereka ini yang hadir. Jadi bukan hanya bisa berbahasa Inggris dengan lagu yang datar, tapi mereka benar-benar menguasai intonasinya. Ya, demikian. Terima kasih. Penasaran ya Esti ya? Ada cengkokannya juga ada ternyata. Ternyata. Tidak hanya bernyanyi saja ada cengkokan, berbicara pun maknanya tentunya ya akan lebih mengena dan berarti tentunya. Lebih gampang ditangkap kalau kita mendengar bahasa Inggris yang pakai irama. Tapi kalau orang berbahasa Inggris datar kita bisa bingung. Apa dan tentunya lebih percaya diri ya. Artinya juga apa ya, Pak? Ya. Baik, ini sudah berapa anak didik di tempat Anda? Sebenarnya saya sudah memulai kursus di Palangkaraya ini sejak kurang lebih tahun 2000. Ya. Jadi tapi namanya Latansa. Latansa. Dan murid saya sudah ribuan ya. Tapi manajemen saya itu amburadul, terus terang saya akui ya. Jadi Latansa. Namun Latansa itu demikian seksi ya nama ini sehingga sekarang ini pentol yang jual pentol dorong Latansa, jualan ciki Latansa, jual donat Latansa, warung Latansa, penjahit Latansa. Jadi begitu seksi nama ini. Akhirnya saya ganti dengan Widya Gama. Ya, Gama biasanya berkonotasi ke pendidikan ya, ada prima gama. Saya pakai Widya Gama itu. Widya Gama ini baru setahun aja. Gitu. Jumlahnya sudah berpuluh. Ribuan kalau yang sudah saya didik ribuan mulai tahun 2000 sampai sekarang. Iya, banyak sekali ya. Awal mula tertarik sih untuk menggeluti bidang ini ya Esti ya. Kita juga ingin tahu kenapa memang apakah bentuk keprihatinan-kah atau ada tujuan lain selain membentuk 2 bahasa di Kalimantan Tengah? Ya, kalau pada awalnya itu saya mengajar bahasa Inggris ya urusannya sih urusan perut doang gitu ya, cari-cari makan, kebiasaan saya cuma bahasa Inggris ya, ngajar bahasa Inggris gitu. Kemudian berlanjut dengan keprihatinan bahwa seharusnya pemuda-pemudi Indonesia itu bisa berbahasa Inggris secara aktif. Kemudian 15 tahun yang lalu saya cetuskan program menuju Palangkaraya 2 bahasa ya, embrio dari Indonesia 2 bahasa, tetapi saya menjadi single fighter, saya tidak punya teman, akhirnya gagal. Kemudian saya coba lagi kedua atau ketiga, ini ketiga atau keempat saya sudah lupa, saya mencoba lagi ya, karena teknologi sudah sangat maju, kita gampang sekali berhubungan dengan wilayah-wilayah di seluruh Indonesia. Maka saya mencetuskan kembali di sini program menuju Kalteng bilingual. Saya ingin menjadikan pemuda-pemudi di Kalimantan Tengah ini mereka bisa berbahasa Inggris secara aktif. Jadi nanti kalau ada perusahaan asing yang datang ke daerah-daerah mereka sudah siap untuk mengisi. Kemudian apabila ada permintaan tenaga dari luar negeri ya yang harus bisa berbahasa Inggris, mereka pun bisa mengisinya. Jadi
tenaga kerja intelektual, bukan hanya TKW aja, sopir aja yang menimbulkan tragedi di negeri kita ini. Itulah Mbak. Oke, baik, legitimasinya dengan pemerintah seperti apa Pak? Apakah ada? Saya ini sedang mencoba, saya sendiri mempunyai yayasan ya. Dari yayasan, saya ingin mencoba berbicara dengan Pak Wali nantinya, kemudian dengan Diknas, Dikbud, itu saya akan membawa anak-anak saya ini untuk menyampaikan di hadapan para penguasa tersebut. Saya akan menjelaskan pada mereka metode saya ini. Kemudian kalau ditanya apakah metode Anda sudah teruji, sudah 13 tahun teruji, dan buktinya adalah anak-anak yang masih belajar ini kalau perlu saya bawa mereka semuanya. Ini loh, ini metodenya seperti ini, buktinya ini. Lah apakah nanti seperti Pak Wali dan sebagainya itu apakah akan memberikan legitimasi ya, artinya memberikan suatu tanggapan yang positif, misalnya secari kertas bahwa metode ini memang betul-betul bisa menjawab kebutuhan zaman di Kalteng ini, yang bisa mendidik putra-putra di Kalteng ini berbahasa Inggris secara aktif. Itu yang saya harapkan. Ya, baik, berbahasa Inggris secara aktif ya. Ya, berbahasa Inggris secara aktif ini yang harus digarisbawahi. Lisan kalau bisa dengan tulisan sampai mereka ke bisnis Inggris, itu harapan saya. Oke, kita minta satu jawaban dari sejumlah anak didik Parehan ini, perkembangan selama 2 bulan, kemudian juga apa yang terjadi di dalam dirinya sehingga bahasa Inggrisnya sudah begitu lancar. Satu dari ini yang bisa menjawab pertanyaan saya, apa yang mendasari sehingga bisa, satu mungkin saya minta yang bisa menjawab pertanyaan saya. Mbak Indi Ujung? Mbak Ujung, Mbak Dita ya, Mbak Dita. Mikrofonnya bisa diserahkan kepada Mbak Dita. Mungkin Mbak Dita bisa menyampaikan apa sih mendasari Mbak Dita sehingga tertarik dengan apa yang diajarkan dengan sistemnya Pak Rehan tadi. Kemudian juga selama 2 bulan ini bagaimana sih perkembangan Inggrisnya di diri Mbak Dita sendiri? Silakan. Kalau menurut saya sih, saya ikut belajar bahasa Inggris di Widya Gama Private ini. Alasannya itu karena pertama, kursus ini metodenya berbeda dengan kursus-kursus lain yang biasanya saya temukan di tempat lain. Dan saya akui bahwa di Widya Gama Private ini cara belajarnya itu begitu aktif sehingga dapat membiasakan diri untuk berbahasa Inggris dengan lancar tanpa terputus-putus dan menggunakan lagu-lagu yang sudah tepat. Begitu. Terlihat sekali progresnya sama 2 bulan. Iya, terlihat sekali. Ya, oke, terima kasih Mbak Dita. Ya, baik. Silakan aja sebagai penghujung perbincangan kita sudah Tapi saya penasaran ini Esti, ada satu saya pengen nanya dengan adik kita yang paling kecil. Yang paling muda ya. Susah nggak dia untuk mengawali untuk bisa belajar berbahasa Inggris? Ya deh. Ya, silahkan. Susah nggak? Bisa susah nggak? Sedikit susah. Terus bagaimana supaya ilangin susahnya itu? Baca terus. Iya. Langsung ditiruin ya. Iya. Ngomongnya langsung dipraktekin ya. Oke. Susah berarti Esti. Tidak ya ini. Ya baik. Di akhir perbincangan kita ya, nanti mungkin juga sebagai closingnya mungkin dari adik-adik ini nanti ada yang secara bersamaan memberikan closing kepada pemirsa dalam sesi ini. Juga mungkin satu harapan dari Pak Rehan apa nih singkat saja kepada pemirsa menuju Kalimantan Tengah 2 bahasa, embrio dari menuju Indonesia 2 bahasa. Ya, harapan saya adalah bukan hanya kepada pemirsa saja ya, tetapi juga kepada pemerintah. Kalau misalnya menonton tayangan ini, saya berharap dukungan yang maksimal dari pemerintah ya, karena banyak sekali sering terjadi di mana anak-anak yang ingin kursus itu terkendala oleh biaya. Satu. Yang kedua, saya harapkan kepada pemirsa ini dimanapun mereka berada, saya himbau untuk ya artinya untuk belajar bahasa Inggris ya secara aktif dimanapun Anda berada. Apabila Anda tidak bisa, Anda ingin memiliki metode kami ini, kami siap memberikan metode ini kepada Anda dimanapun Anda berada di Kalteng, dan saya akan memberi briefing kepada Anda bagaimana caranya mempelajari metode ini. Nah, setelah itu Anda bisa kembali ke daerah Anda dengan mengajarkannya di masyarakat yang ada di sana. Ya, oke. Baik, terima kasih Pak Rehan, dan kita pamit dulu. Nanti setelah kami pamit, Pak Rehan silakan bersama anak didik Anda semua memberikan suatu say goodbye mungkin atau
closing statement apa saja kepada pemirsa, ajakan atau juga pesan kepada pemirsa bahwa berbahasa Inggris dengan menggunakan bahasa Inggris nanti secara bersamaan. Dan kita juga harus pamit dulu, silakan Ayu. Saya Ayu Diah, dan semoga saja informasi tadi bermanfaat bagi kita semua tentunya Esti ya. Dan kita juga semoga semakin juga mendalami bahasa Inggris ya. Oke, saya juga Esti Divitasari. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa. Silahkan closing statement. Oke, everybody, kita di session penutup ya pada hari ini saya ucapkan terima kasih Anda sudah memberikan your best performance ya. Oke, saya harap nanti kalian belajar lebih sungguh-sungguh lagi ya, dan kemudian kita say goodbye kepada seluruh pemirsa yang kebetulan pagi ini mengikuti acara kita. Oke, katakanlah goodbye Kalteng. Oke, say goodbye Kalteng. Goodbye, Kalteng. Okay, see you later. See you later. Thank you. Thank you. Yes, good.